Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, sehat badannya, sehat akalnya, dan sehat insyaallah semua sehat uangnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat beserta salam curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita kepada jalan yang benar, dinul Islam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Sebentar bapak-bapak. Nah ini saya ini karena duplikat. Yang atasnya, yang atas dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang saya bawakan pada sore hari ini, pada malam hari ini adalah cerdas mengikuti sunnah. Ini tema yang kemudian bapak-bapak biasanya sebagian sudah paham, tapi belum paham seluruhnya. Itu saya buka dengan sebuah ungkapan. Hukum menjalankan sunnah, hukum menjalankan sholat tahiyatul masjid adalah sunnah. Satu ya, satu kalimat. Hukum menjalankan sholat tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Terus kemudian akikah ditetapkan hukumnya berdasarkan sunnah. Akikah ditetapkan hukumnya berdasarkan sunnah. Ya kan? Dua. Ya kan? Terus kemudian sudah menjadi sunnah bahwa orang yang datang kondangan harus ngasih amplop. Nah, tiga kalimat. Yang pertama, hukum menjalankan sholat tahiyatul masjid adalah sunnah. Ini sunnah apa kira-kira namanya? Sunnah hukum
apakah sunnah sebagai sumber hukum ataukah sunnah sebagai pengadilan? Sunnah sebagai hukum. Berarti hukum itu meliputi wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Nah, menjalankan sunnah tahiyatul masjid itu hukumnya apa? Sunnah. Oke, berarti sunnah itu artinya hukum. Itu yang pertama, ya kan? Yang kedua, saya kasih contoh lagi, hukum akikah berdasarkan sunnah. Nah ini sunnah apa ini namanya? Kebiasaan. Sumber hukum. Sumber hukum itu apa saja? Sunnah, ijma, qiyas. Terus itu yang disepakati di 4. Kemudian ada lagi al-urf, kemudian satu dari ada sarman qoblana, banyak. Jadi beda maknanya banyak. Terus orang yang kondangan sudah menjadi sunnah kalau masih amplop. Jadi sunnah itu artinya tradisi. Kalau nggak ngasih amplop dilihatin aja kan. Udah 5 stan yang dikunjungi, ada kambing guling, ada apa? Nggak ngasih amplop. Itu nggak ngikuti sunnah tradisi. Nggak ngikuti sunnah tradisi. Oke. Jadi itu beda banget. Ada sunnah sebagai sumber hukum, ada sunnah tradisi. Nah, yang diikuti Nabi ini apa? Yang diikuti untuk mengikuti Nabi ini apa? Karena begini Pak, ada sunnah yang memang nantinya justru haram dilakukan. Contoh, Nabi nikah 9 itu sunnah apa bukan? Loh ya sunnahnya Nabi, perbuatan Nabi, karena sunnah itu perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi. Lah kita mau nikah 9, coba itu sunnah Rasul katanya. Paling banyak 4 lah Al-Qur'annya. 2 aja gak berani. Baik, oke. Kita lanjutkan. Berarti yang diikuti itu adalah sunnah sebagai hukum, sunnah sebagai dasar. Sunnah sebagai dasar itu. Contoh, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Kita bisa sholat itu ngikuti Quran apa ngikuti sunnah? Nah, ngikuti sunnah kan? Berarti ngikuti sunnah, hukumnya sunnah apa wajib? Udah ketemu di situ, wajib. Kenapa? Sujudnya ngikut Nabi, rukuknya ngikut Nabi, duduk iftirosnya ngikut Nabi, duduk tasyahudnya ngikut Nabi. Ada sunnah yang wajib. Ada sunnah yang wajib. Maksud sunnah yang wajib ini adalah sunnah sumber hukum yang kemudian hukumnya wajib diikuti. Gitu. Tapi ada sunnah yang hukumnya memang sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah itu hukum yang wajib, tapi hukum yang harus diikuti, tapi pengikutannya itu tidak wajib. Contoh tahiyatul masjid, Nabi pernah melakukan, tapi Nabi juga pernah meninggalkan. Maka ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah. Baik. Nah, dalam konteks-konteks yang seperti itu, kita bagaimana cerdas mengikuti sunnah. Karena mengapa banyak hal yang sunnah sebagai sumber hukum
itu tidak boleh diikuti. Khususnya apa? Kekhususan Nabi. Nabi wajib akikah, Nabi wajib kurban, sementara bagi umatnya adalah sunnah. Ya kan? Nabi wajib tahajud. Kalau umatnya disuruh tahajud, nggak masuk kantor semua. Gojek hilang semua, pelanggaran-pelanggaran gitu. Oke, kita lanjut. Lalu apa kedudukan sunnah? Dilihat dari kedudukannya, Al-Quran dan sunnah sebagai kesatuan. Nah, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul berhukum mengadili di antara mereka, ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surah An-Nur ayat 2 ayat 51. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kalau Nabi menjelaskan Al-Quran yang menjelaskan sunnah yang berbeda dengan Al-Quran yang diikuti Nabinya Al-Qurannya. Contoh ini Pak. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya ayyuhalladzina amanu, apabila kamu berdiri untuk sholat maka wudhulah. Sholat dulu apa wudhu dulu? Sholat dulu apa wudhu dulu? Menurut Quran sholat dulu, habis itu wudhu. Tapi prakteknya Nabi itu gimana? Wudhu dulu baru sholat. Ini dulu ribut Pak orang-orang Arab. Orang-orang Arab ribut. Idza kuntum ila sholati, apabila kamu berdiri sholat, maka wudhulah. Sholat dulu baru wudhu. Dulu ribut, tapi setelah melihat contohnya Nabi, maka kemudian beres. Berarti ikut Nabinya. Kenapa? Nabi diberi hak otoritas untuk menjelaskan Al-Quran. Nanti ada dalilnya sendiri. Contoh lagi, dalam Al-Quran, min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain, setelah membayar wasiat yang ia telah berwasiat atau hutang. Yang didahulukan utang apa wasiat dulu? Wasiat apa utang dulu? Kalau orang meninggal itu loh Pak, orang meninggal mau dikebumikan, mau disolatkan, itu utang dulu apa wasiat dulu? Qurannya ngomong wasiat dulu, setelah wasiat. Setelah itu berarti ngikutin Nabi, gitu. Ngikutin Nabi itu pemegang otoritas Al-Quran. Sang penafsir utama, sang mu'allim utama itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak bisa itu Quran itu meskipun ngomongnya kayak gitu, yang paling berhak untuk menafsiri itu adalah Nabi. Contoh lagi, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Fa'tazilun nisaa, maka jauhilah wanita fil mahid di saat haid. Jadi saat haid itu harus dijauhi apa didekati? Dijauhinya itu, ya kan? Apa
Apakah harus menjauh, nggak boleh menyentuh, ataukah masih boleh main-main? Main-main itu area antara yang dilarang itu antara pusar dan lutut. Masih boleh kan? Megang-megang itunya. Mohon maaf. Maka Ibnu Abbas itu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau istri-istri kita haid apa yang kami bisa lakukan? Rasulullah menjawab, isna'u ma syi'tum illa nikah. Lakukan semaumu asalkan jangan nikah. Nikah itu maksudnya apa? Nah, hubungan. Terus, lah bagaimana nanti hukumnya kan gitu? Ya udah main-main yang asal jangan di daerah situ aja. Begitu. Itu jawaban dari Nabi. Begitu. Oke. Jadi begini, bahwa Al-Quran dan Sunnah sebagai satu kesatuan. Apabila Al-Quran tidak jelas dijelaskan oleh As-Sunnah, ya kan? Oke. Apabila Al-Quran memberikan contoh seperti kebalikan, tapi sunnahnya adalah yang dilihat, kan gitu kan? Maka sunnah itu yang diikuti. Oke, sunnah menjelaskan Al-Quran dulu. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan. Kamu siapa ini? Kamu siapa ini? Kamu di sini siapa? Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kamu, ini penunjukan oleh Allah, agar kamu menjelaskan kepada mereka, kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan. Pokoknya kalau Rasulullah itu sudah bilang, udah jangan mikir-mikir Quran lagi, udah. Ini yang paling benar kan gitu. Kadang orang kemudian al-fiqhu al-faraidu bi ahliha. Fama baqiya minhu, ya kan? Fama baqiya minha fali aula dzakari. Fali aula dan rajulin dzakari. Bagaimana cara membagikan ahli waris? Kan gitu. Ahli waris itu adalah mengikutkan, memberikan ashabul furud sesuai haknya. Ada yang 1/8, 1/4, setengah dan sebagainya. Itu diikutkan kepada bagian yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Soal kemudian sisanya kasihkan kepada kerabat laki-laki yang paling dekat. Maka kemudian kerabat laki-laki dalam sistem pewarisan Islam itu kemudian yang paling menang, ya kan? Yang paling menang. Laki-laki itu bisa nutup saudara, anak laki-laki. Dan kalau yang meninggal itu bapaknya, saudaranya bapak ini nggak dapat apa-apa karena diambil oleh anak laki-laki. Nah sekarang ini kemudian Qurannya bilang bahwa 1:2 lidzakari mislu hadil unsayain. Itu kan dulu kan gitu. Itu kan dulu kan gitu. Dulu itu wanita masih marginal, sekarang wanita banyak yang kerja. Maka kalau sudah kerja, mestinya yang menjadi tulang punggung suatu keluarga, makanya mestinya wanita yang dapat 2. Harus sama katanya. Mestinya kalau parameternya itu adalah kerja, perempuan dapat 2, laki-laki dapat 1. Syariat kok kayak digitukan? Gak bisa kayak gitu. Harus tetap mengikuti penjelasan Nabi. Memang dinas bahwa gender itu yang kemudian membedakan laki-laki dan perempuan
perempuan 2:1. Oke, kita lanjut. Kemudian mengikuti sunnah, ya. Dalam mengikuti sunnah Nabi, apakah harus persis atau mengikuti substansinya? Yang pertama harus dibedakan. Kalau misalnya itu berisi petunjuk teknis ibadah atau ritual, maka harus tok ketiplek mengikuti Nabi. Saya ulangi lagi, kalau itu ritual harus tok ketiplek harus mengikuti Nabi. Bisa nggak dibuat kesepakatan? Nanti sholat maghribnya jam 9 gitu, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Dimanapun bakal ditolak. Subuhnya karena kita kemudian masih ngantuk, gak enak, masih subuh kok enak-enak telur, enak-enak kemudian masih grundel-grundel, lah kok kemudian disuruh sholat subuh yang dipindah aja. Kayak orang Yahudi kan bisa suruh hari Sabat itu kan suruh libur, mereka masuk jadinya, kemudian hari Minggu diambil, kan bisa kayak gitu, dirilah kayak gitu, direkadaya kayak gitu. Gak bisa kayak gitu. Pokoknya yang teknis ibadah, sholat, ya kan, manasik haji, kemudian petunjuk-petunjuk yang sifatnya ritual harus ngikutin Nabi. Nah, yang kedua ibadah mutlak. Ibadah mutlak itu apa? Baca sholawat sambil nyetir boleh. Sholatullah, salamullah sambil dengerin musik. Boleh nggak? Boleh. Baca Quran boleh nggak? Sambil nyetir. Sambil nyetir. Kawin lari bisa nggak? Nggak bisa. Nah, maksud saya dalam konteks ibadah yang bebas, zikir boleh sambil nyetir, sambil buat kue, misalnya ibu-ibu setelah selesai satu bungkus mochi atau buat pentol, Bismillah, 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 melangkatin pentol itu Allah, kan gitu kan? Nah, boleh apa enggak? Harus sesuai apa enggak? Kapan saja, asal jangan di kamar mandi dalam tempat terlarang atau kondisi terlarang, tidak diharamkan untuk melakukan ibadah mutlak. Kalau di kamar mandi sambil buang air kok sholat, itu nggak bisa ya kan? Ini cerdas mengikuti sunnah. Asal tidak ada larangan, kapan saja sedekah sandal boleh kan? Sedekah sandal untuk orang masjid, sedekah air diletakkan di situ boleh apa tidak? ATM-nya masih ada nggak? Masih ya? Nah itu bid'ah itu, tapi bid'ah hasanah. Ya kan nggak ada dulu, nggak ada kan dulu. Tapi adanya kayak gitu, masya Allah, orang-orang itu nggak kelaparan. Itu maksudnya. Oke. Ada yang sifatnya yang berkaitan dengan kemaslahatan. Kemaslahatan ini gak ada dalilnya, gak ada contohnya, tapi dibuat. Lampu merah itu ada dalilnya kan? Dalam Quran dan Sunnah. Lampu merah di perempatan itu loh. Ada nggak negara yang nggak pakai lampu merah? Ada, katanya Ethiopia itu nggak pakai lampu merah. Gitu. Tapi di mana-mana itu pakai traffic light, lampu merah itu. Itu hukumnya apa? Kalau sekarang ini wajib, kenapa? Seliwas ada lampu merah aja masih diterobos, apalagi nggak ada. Kenapa? Itu menjaga keselamatan. Kalau nggak gitu, kemudian semuanya hancur. Gitu. Nah, ada yang sifatnya kekhususan Nabi. Ini yang haram diikuti.
Apa saja kekhususan Nabi? Banyak Pak kekhususan Nabi. Ya, nikah lebih dari 4. Nikah tanpa saksi, tanpa wali. Berani enggak? Langsung bawa ke hotel. Gitu. Ikuti sunnah Nabi. Gundulmu bukan gitu. Nabi itu walinya seluruh kaum muslimin kok. Bahkan bisa mewali diri sendiri. Terus Nabi itu orang yang paling adil di seluruh dunia. Kalau Nabinya nggak adil, ya nggak bisa gitu. Maka dia diberi kekhususan. Gitu. Dari riwayat-riwayat kayak gini ini jangan dibuka. Tapi ada yang tidak menjadi diikuti oleh kaum muslim. Itu termasuk diantaranya Nabi sholat tahajud tiap malam sampai kemudian kakinya bengkak kan gitu. Nah ini yang kemudian menjadi kekhususan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak usah ditiru kan, nggak usah ditiru. Itu khususnya Nabi. Gitu. Nah, petunjuk teknis ibadah banyak. Solu kama ra'aitumuni usolli, la syama liman lam yufarrid minal lail. Banyak lagi kan gitu. Hadis-hadisnya. Kemudian kesimpulan dalam hal ritual ibadah terkait cara pelaksanaannya, syarat rukunnya dan petunjuknya, maka harus mengikuti persis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah mutlak tadi udah. Sekarang ibadah atau hukum yang bisa diakal, bisa diakal. Ini bisa diakal. Saya kasih contoh. Pasti bapak-bapak jawabnya ini. Zaman Rasulullah siwak itu pakai kayu arok. Tahu kayu arok? Kayu yang putih itu loh Pak. Habis itu kan sebelum sholat biasanya kotak itu ke gigi itu loh. Nah, ya kan siwak namanya kan, siwak kan gitu. Habis itu dimasukkan ke dalam saku, ada ludahnya itu masih. Itu jigongnya pada nempel di kayu. Tapi saya jamin kayu itu bisa menyerap, gak bau sama sekali, dan gigi jadi kasar. Saya jamin. Kalau nggak dengan silakan beli di toko Arab atau condet sana. Gitu, nggak usah jauh-jauh. Buktikan, padahal itu sunnah yang paling sunnah. Andai kata aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku suruh mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Sekarang kayak gitu kayu arok ada, sulit di Indonesia. Akhirnya bapak-bapak ibu-ibu pakai sikat gigi, mereknya Formula, ya kan. Terus pasta giginya yang paling fresh, apa namanya? Los apa? Bapak bener los apa gitu kan? Nggak habis sikat gigi masih kurang, pakai obat kumur penghilang bakteri. Obat kumurnya apa namanya? Listerin. Wah, itu lebih sunnah mana? Siwakan pakai kayu arok, ataukah kemudian pakai sikat gigi Formula, cipta close up sama Listerin atau apalah kan gitu. Lebih sunnah mana? Sunnah mana? Tuh, udah mulai mikir, udah mulai bimbang. Kalau udah mulai bimbang berarti udah mulai ngerti. Lebih sunnah mana? Pakai kayu arok atau kayu arok? Kayu arok ya? Nah, itu jawaban yang salah. Kalau mengikuti Rasulullah, sampai dari Madinah mau berangkat ke Mekah untuk umroh, naik apa Rasulullah?
naik kontak. Seandainya tahun itu ada Mercedes Benz C235, naik kapal Rasulullah. Nah, ketemu itu. Jadi substansinya di situ bukanlah kemudian kayu arok atau tidak, tapi kemudian apa? Nah, kebersihan gigi, kan gitu. Maka di situ masuk dalam kategori maslahat. Maka kemudian sekarang Pak, jangan membid'ahkan. Kalau di Madinah itu, di Mekah itu ada seputar untuk apa Pak? Tawaf dan sa'i. Karena dulunya Rasulullah itu ada pernah tawaf pakai unta. Nah begitu. Nah itu kalau substansinya bisa dipegang kayak gitu, asalkan bukan ibadahnya, ya kan. Kalau tawafnya kan ikutin Rasulullah nih. Ka'bah itu kan bulat kotak kayak gitu kan, bisa buat di lapangan situ sendiri kan gitu loh. Ngapain harus ngabisin dolar-dolaran ke Mekah? Karena ikut Rasulullah itu. Ya kan? Tapi kan caranya kan Rasulullah ngasih. Caranya pakai muter-muter itu pakai apa? Skuter pakai listrik gitu kan. Nah itulah yang kemudian bisa diakal substansinya kena. Tapi kalau bab ibadah, lah kok muter-muter gitu saja harus ke Mekah. Nah itu urusan yang nggak masuk akal. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Aplikasi aturan yang ada di HP juga oke, dan semua Itu bid'ah hasanah. Bid'ah itu barang baru yang dulunya nggak ada contohnya. Allah itu ahli bid'ah. Badi'us samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi dari ketiadaan. Ahli bid'ah. Tuh, saya ngomong ahli bid'ah ini kemudian disomasi. Karena badi'us samawati, bid'ah itu menciptakan sesuatu barang yang baru yang sebelumnya tidak ada contohnya. Nah kalau Allah itu kemudian menciptakan langit dan bumi yang sebelumnya tidak ada contohnya, berarti maha bid'ah. Loh, jangan konotasikan Pak. Berarti bid'ah itu kemudian gak selalu konotasi jelek. Karena Allah sendiri gelarnya Badi'us samawati wal ardh. Gitu. Nah, Al-Quran di HP, gimana cara menghukuminya? Cara menghukuminya adalah kalau kayak gini ya HP. Tapi kalau sudah kayak gini, udah mushaf. Lah ini terus dibawa ke kamar mandi, awas. Nggak boleh dibuka kayak gini terus dibaca di kamar mandi sambil jongkok. Lah kalau sudah kayak gini hukumnya mushaf, dan ini harus suci terus, upayakan harus suci. Itu loh, apakah harus dicuci? Ada cara tersendiri kan gitu. Entah itu kemudian cuma diguyur gitu aja kan enggak begitu apa. Yang penting air lewat itu aja. Gitu. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apabila seseorang mendapatkan rezeki itu adalah sekian persen atau katakan 25% untuk yang diberikan kepada yang wajib menerima. Namanya wajib menerima 8 asnaf. Nah, bagaimana terkait dengan ini? Apakah diberikan kepada yang 8 asnaf ini atau ada keluarga yang memang susah? Kategorinya sama susahnya dengan yang ini tadi, yang 8 asnaf ini. Nah, diberikan ke sana atau ke sini maksudnya? Kepada keluarga sendiri, saudara sendiri, atau kepada orang lain yang masuk dalam asnaf itu? Mohon penjelasan. Oke. Keluarga itu bukan hanya dikasih zakat,
Kalau kerabat itu masih furu atau masih kerabat dekat, tingkatannya itu pokoknya itu tingkat 1. Saya dengan anak, ya kan? Itu beda saya dengan cucu. Saya dengan saudara itu beda dengan saya dengan misanan saya. Ya kan? Kalau ada rezeki lebih, ya kan, maka bukan dizakatin, tapi apa? Dinafkahin. Itu pertama, dinafkahin. Bapak saya udah gak kuat kerja, sementara sehari-harinya itu adalah apa? Ya gak ada kerja, sudah ada kerja pokoknya. Nah, makanya ikut siapa? Ya anaknya yang harus kasih makan. Oke, itu pertama, ya kan. Yang kedua, maka kalau ada hubungan kerabat dekat yang masih satu tingkat, ya, anak, saudara, itu harus dinafkahin kalau kekurangan, kalau fakir kan gitu. Kalau bahkan miskin atau fakir atau miskin itu masih dibantu dengan cara nafkah. Nah, tapi kalau sudah kerabat, misalnya paman, ya kan, bibi, nah itu yang harus didahulukan. Yang pertama itu ku anfusakum wa ahlikum, baru kemudian tetangga yang paling dekat gitu. Jadi keluarga, kemudian tetangga. Lah apakah sama kemudian memberikannya? Itu adalah 2 hal. 1 silaturahim, yang kedua apa? Yaitu sedekah, zakat itu tadi. Ya kalau bisa dikasihkan kepada tetangga, keluarga yang kekurangan, itu yang didahulukan. Meskipun tempatnya jauh. Kenapa? Silaturahim itu kemudian lebih dianjurkan. Termasuk diantaranya juga jangan lupa tetangga. Saya kira begitu jawabannya. Jadi ringkasnya Keluarga dulu. keluarga dulu. Keluarga. Tidak harus yang masuk 8 asnaf itu. Jadi keluarga tapi yang masuk asnaf. Dan asnaf ini, ya kan, perlu diperhatikan. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kemudian wabnu sabil apa? Wabnu sabil apa? Wal amilin. Ada 4. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kemudian wal amilin apa kemudian? Pokoknya 4 yang pertama itu tamlik. Tamlik itu dikasihkan percuma. Jangan kemudian diubah-ubah jadi usaha, jadi apa? Jangan. Itu. Dalam undang-undang nggak boleh. Karena ada undang-undang zakat tahun 94. Pokoknya itu baru bisa menjadikan zakat produktif kalau 4 yang pertama itu kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Maka duit zakat itu jangan dibuat usaha, nanti dibalikan lagi kepada fakir miskin. Jangan. 4 ini harus dipenuhi kebutuhan dasarnya. 4 yang pertama dari 8. Ya kan, nanti dilihat sendiri Qurannya. Kalau nggak salah fakir miskin, kemudian ghorim apa dulu sabil apa, kemudian yang terakhir mu'allafin 4. Itu harus tamlik, benar-benar tamlik itu apa? Memberikan harta kita belum gitu saja, jangan diolah. Meskipun para ulama membolehkan untuk diolah, tapi harus dipenuhi kebutuhan dasarnya. Lah kebutuhan dasar itu apa? Ya sandang, ya kan, ya papan, ya itu pakaian,
Loh, sampai kapan? Sampai terkikis kefakirannya, sampai habis paketnya. Baru kemudian dipindah ke negeri lain. Itu namanya impor, ekspor zakat. Yang bisa ekspor zakat itu Kuwait. Gitu. Lebih sedikit Ustaz, Enggak. penting juga. Umpamanya pengelola mal di masjid ini itu mengutamakan orang yang jauh di sana atau mengutamakan lebih dulu yang terdekat. Yang Karena terdekat. nah itu karena banyak seolah simpel aja itu sudah mampu kok, udah punya rumah, punya ini, padahal itu kan orang tuanya dulu. Sedangkan anaknya ini keturunannya ini maaf ini kan dalam komplek aja. Ada anak 5 sebagai tempat tinggal di situ, kerja juga kagak dan seperti itu. Itu terlewatkan. Nah lebih baik memberikan betul-betul yang betul-betul nyata, orang susah jauh sebenarnya. Nah itu kira-kira. Ini masalah ngaku miskin itu kan agak susah. Ngaku miskin itu agak susah. Gengsi. Itu soal itu juga. Data yang terkumpul, Lasis, Basnas itu juga kemudian nggak menyentuh ke situ. Kenapa? Karena kadang dilihat dohirnya. Ada pengemis tapi umroh tiap tahun. Orang Madura itu ada. Setelah apa? Setelah dikuntit. Gitu. Sementara yang benar-benar miskin saking ifahnya, saking menjaga kehormatannya, itu nggak mampu untuk meminta. Nah terus bagaimana? Ya orang ini yang peka ini harus kasih. Lah kadang kayak gitu itu terlewatkan. Dan itu menjadi penelitian yang cukup berat bagi para banyak akademisi untuk menemukan formula itu. Karena ditanya mereka ngakunya 15 juta. Allahu a'lam gitu. Jadi ya ini terus nanti disensus, kemudian masuk ke gang-gang, masuk ke ceruk, lalu kemudian didata nilai mustahilnya itu sekian. Nah itu harus disebar baik berdasarkan pelaporan, investigasi dan sebagainya. Kadang-kadang kategori miskin itu untuk kondisi sekarang itu agak sulit di dalam kondisi begini. Betul. Ukurannya itu sulit sekali kan. Nah, iya. Orang punya rumah tapi dia punya motor kan bisa ngojek. Bukan begitu. Ada macam-macam gitu. Ada yang itu dilepas pas satu mobil itu umroh tiap tahun. Padahal gini aja. Iya itu saya ada itu kasusnya. Allahu a'lam. Mungkin ada cukup apa ya? Cukup. Kita tutup dengan membaca doa kajian kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.